gue sempet ngelihat sosok, mungkin bisa kita katakan kuntilanak merah. Merah. Ya kenapa merah? Karena yang gue lihat ya bajunya merah gitu loh bang. Baju kuntilanak itu kan warna putih biasanya, tapi ini merah. Dan rambutnya itu nggak panjang terurai kayak di TV-TV, itu beda. Jadi dia tuh bergelombang. Jadi kan si Andi jalan duluan, gue kan belakang nih, jaraknya agak 5 meter. Agak 5 meter agak jauh lah, agak renggang. Nah gue cuma ngeles begini dong bang, ngeles apa sih, nyari jalan lah gitu ya, kiri kanan gitu. Pas gue liat depan lagi, si Andi udah kagak ada. Padahal posisi depan lo? Depan gue bang, kelihatan banget. Itu kan lagi agak naik lurus. Kalaupun dia mau belok ke kiri atau ke kanan, pasti kelihatan dong. Iya. Apalagi malam posisinya, itu nggak ada dia. Yang gue lihat ya bang, pocong-pocong di TV itu kan hitam mukanya ya, tapi aslinya enggak bang. Gimana tuh? Jadi mukanya itu bang, itu kayak hancur, kayak ini tuh kayak terkelupas gitu, dan itu darahnya masih seger, merah darahnya. Tapi bajunya itu, kain kafannya itu udah semi kotor gitu bang. Udah lusuh tanah. Udah lusuh tanah. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Seperti biasa kita sedang kedatangan seorang tamu, salah seorang pendaki. Dia punya pengalaman yang lumayan mengerikan ya, di salah satu gunung di kisaran Jawa Barat, yaitu Gunung Pangrango. Jadi Gunung Pangrango ini kalau lu naik ke Gunung Gede itu ada 3 puncak. Satu lu bisa ke Pangrango, bisa puncak gede, atau bisa juga ke Gunung Putri. Gunung Pangrango ini di jajaran gunung itu adalah daerah yang dataran paling tinggi, dan di situ bisa dibilang jalurnya paling ekstrim dan juga jarang sekali pendaki yang sampai ke atas sana. Dan kisahnya ini akan langsung dibawakan oleh yang bersangkutan, bukan lain bukan adalah Bang Gemoy tanpa bahan pengawet. Lu udah tahu namanya dah. Sehat brother? Alhamdulillah sehat. Oh, bro, thank you nih udah mau cerita lagi di channel gua nih. Dari kemarin fans lu banyak banget yang mampir jadi ya. Makanya lu jadi numpang tener nih. Ini lu kejadian lu tahun berapa sih waktu itu? Di gunung ini di tahun 2016 bang. Yang dimana pada saat di tahun 2016 itu gue lagi dalam keadaan yang nggak baik-baik aja lah. Dalam artian, satu gue diputusin perempuan, dan satu lagi gue diberhentiin kerja. Waduh. Gue tuh bimbang nih. Lu naik gunung mau bunuh diri? Bukan mau bunuh diri. Oh enggak. Gue tuh gue naik ke gunung pengen nyari inspirasi gitu bang. Mau nenangin diri lah. Mau nenangin diri, malah dapet yang kejadian yang ya gak dimasuk akal gitu, yang bakal gue ceritain nanti. Oke deh. Kalau gitu, biar Bang Ge mau cerita, gue nggak akan motong langsung bang. Kita hajar. Potong aja bang, gak apa-apa. Selamat malam teman-teman Jelajah Malam ya. Nama fansnya apa bang? Ada itu? Enggak, belum punya nama ya? Belum kepikiran? Oh belum kepikiran. Oke teman-teman Jelajah Malam ya. Terima kasih banget nih Bang Arfi, gue diizinin buat berbagi pengalaman aja di sini bang. Sama-sama brother. Karena yang dari awal gue tekenin itu nggak semua pendakian gue itu bersifat horor. Jadi pendakian gue emang di tahun-tahun itu emang sering lah bang. Bisa sebulan 3 kali. Masih intens banget. Masih sering banget naik gunung, dan mungkin dalam setahun gua naik gunung Pangrango itu bisa 7-8 kali dalam setahun.
ya nggak semuanya dapat horor gitu. Ada beberapa yang emang ya karena faktor gue juga pada saat itu. Karena kan semua ini kan terjadi adanya sebab dan akibat. Pada saat itu gue masih nggak berpikir ya bakalan efeknya itu parah banget menurut gue. Jadi ya kepikirannya baru-baru sekarang bang. Kita tuh melakukan sesuatu yang emang tidak terpuji di tempat itu. Ya kita pasti bakal dapat balasannya, apalagi di gunung. Emang notabene memang tempat tinggal mereka ya kan, bagus. Nah kita masuk ke ceritanya aja nih bang. Oke. Di tahun 2016 itu yang tadi gue sempat bilang keadaan gue lagi buyar banget kan, masalah percintaan terus juga masalah kerjaan itu berbarengan banget bang. Dalam artian gue putus kerja, bukan putus kerja ya, jadi di cut lah dari tempat kerja, habis kontrak. Nah nggak lama setelah kejadian kayak gitu ya, dulu teman gue itu nggak mendukung gue. Maksudnya gue lagi keadaan terpuruk gitu ya. Nggak disupport, malah gue ditinggal. Jadi kan, wah, Ngeheyu. gue ya udahlah gue ya emang udah begitu keadaannya. Ya niat gue pengen ngilangin stres di gunung, mau nyari inspirasi baru. Malah gue dapet kejadian yang nggak masuk akal gitu. Jadi di tahun 2016 di bulan Mei gue ingat banget itu gue merencanakan sama temen gue. Namanya Andi, temen gue Andi. Gue dari dulu tuh emang naik nggak banyak orang bang, dan paling banyak itu 5 orang. Rombongan gue ya, karena gue lebih suka naik gunung. Ya entah 3 orang atau 4 orang gitu, gue lebih suka kayak gitu. Gue nggak suka keramaian. Apalagi dalam satu grup itu kayak misalkan 5 orang sampai lebih gitu, kayaknya ribet gitu. Terlalu crowded Banget. Dalam artian dari dulu itu gue nggak pernah ngajak orang buat naik gunung. Nggak pernah bang. Kayak misalkan nih lu nih ya Bang Arfi, yang belum pernah naik gunung, gue tawarin, ikut gue naik gunung. Gue nggak pernah kayak gitu bang. Nggak pernah mau. Karena posisinya kayak gini, gue bawa diri gue aja nggak bisa, apalagi bawa orang gitu. Benar. Ya udah kita masuk ke inti, terlalu bertele-tele kalau kayak gitu bang. Slow aja. Iya. Bebas di sini bang. Kan emang ya pada saat itu emang gue lagi kacau. Gue bicarakan sama si Andi ini, Andi anterin gue naik gunung. Emang Andi ini emang udah beberapa kali naik sama gue bang, teman rumah gue juga beberapa kali naik gue. Nah naik gunung sama gue itu mana kayak gitu. Kayaknya gue pengen ke Mandalwangi deh. Mandalwangi, iya. Pokoknya dia udah paham tuh bang. Lu lagi kenapa emangnya? Yang dulu kan sama gue Payang bang. Lu emang lagi kenapa yang? Gue lagi kacau banget nih gue bilang. Biasanya kesalak. Gue lagi gak ada feeling buat kesalah, gue lagi pengen ke Mandalwangi. Ya udah mau berapa malam? 2 malam aja cukup kali di sana. Ya udah, mau hari apa? Kita berangkat dari hari Rabu aja. Ngindarin rame lah ya. Yeah. Hari Rabu aja, hari weekday aja. Lu free kan kuliah? Temen gue pada saat itu masih kuliah. Gampang banget ya gitu. Ya udah ya. Gue cek bakalan, udah gue siapin alat itu bang. Siapin alat. Dia udah siap. Dia lu ke rumah gue bilang gitu. Dia ke rumah gue lah tuh kan nggak jauh juga dari rumah gue dia. Dia ke rumah gue mulai cek ulang lagi alat gue, apa yang kurang, apa yang harus dibeli atau disewa pada saat itu bang. Jadi gue udah komplit lah, udah siap lah gitu. Dan teman gue pun udah siap, tinggal logistik aja nih yang belum. Jadi gue ngomong sama teman gue, logistiknya nggak usah yang ribet-ribet lah. Mie instan aja udah banyakin gue bilang gitu. Mie instan aja udah banyakin, sama beli sambal pecel, nanti kita beli sayuran di bawah. Ya udah iya. Nah, singkat cerita jam 10 malam gue berangkat tuh dari rumah gue menuju ke base camp Cibodas. Itu berarti di malam Rabu ya, gue malam Rabu berangkat. Ya nggak ada kejadian apa-apa bang, aman sampai puncak itu sekitar jam 1 lah. Gue ngopi dulu kan tuh di puncak. Di Ataun lah lebih tepatnya. Di Ataun itu gue ngopi dulu. Setelah selesai ngopi baru gue berangkat ke base camp Cibodas. Dan di sini gue udah member banget sih, member sama temen gue di Cibodas itu, Uyung. Udah chat sama gue deh. Udah gue sampai di base camp dia ngomong sama gue, mau kapan berangkatnya? Sekarang apa pagi? Kalau pagi saya mau tidur dulu katanya begitu. Kalau sekarang langsung saya anterin. Nampang gue bilang gitu. Nanti kalau gue udah mood, gue udah mendingan dikit baru gue berangkat. Ya udah istirahat aja bang, ada gitu. Ya gue istirahat di situ.
Dan gue kan masih belum punya logistik ya makanan beratnya bang. Jadi gue sama temen gue Andi ini, besok pagi kalau sebelum berangkat kita ke pasar dulu aja di bawah. Ya sekalian beli ngumpetin logistik ini. Yaudah ya. Nah malam itu gue ngobrol sama si Andi. Sama si Andi ini gue ngobrol. Ya layaknya pendakian biasa aja bang. Ngobrol sana sini sambil ngopi. Terus dia sempat nanya sama gue, emang kenapa sih lu kayak begitu? Lu nggak kayak biasanya ngajakin dadakan kayak gini? Ya udahlah, gue nggak pengen cerita. Gue pengen liburan di sini nih, niat gue gitu. Oh ya udah kalau emang kayak gitu. Jika cerita gue istirahat di situ. Pagi jam 7 gue bangun. Udah siap tuh bang si Andi. Ayo bang, ayo yang katanya. Ntar dulu dah gue bilang gitu. Mandi dulu gue, mandi. Ya jadi waktu kebuang percuma gitu aja bang, yang niatnya gue jam 9 atau jam 10 itu berangkat malah ngelos gitu loh, jadi agak siang. Nah siang pada saat itu gue ngeliat anjir panas banget ya gitu. Ntar aja deh sore dikit dah gue bilang gitu. Ya udah ya, akhirnya jam 3 gue berangkat bang tuh. Itu belum ajan asar gue berangkat, pokoknya jam 3 gue berangkat dari situ. Mang gue berangkat gue bilang gitu. Ya udah ya. Dia pun nggak briefingin gue, nggak bilangin apa-apa bang, karena udah biasa lah. Udah biasa, dia udah tahu gue sering situ. Berarti lu udah rencana trekking malam nih? Ya mau nggak mau gitu ya. Memang gue lebih biasa jalan malam bang. Tahun-tahun segitu gue lebih suka jalan malam. Gue pikirnya karena sepi kan gitu. Iya. Kita bisa menyatu dengan alam. Betul. Ya dengan cara kayak gitu. Ya udah jam 3 gue berangkat ke pos registrasi ya. Pos itu. Selesai semuanya. Nah gue berangkat tuh dari situ. Perjalanan ya santai aja bang, nggak ada masalah apa-apa. Gue jalan setapak demi setapak kan masih konturnya masih anak tangga gitu ya. Sampai di pertigaan Panjangan itu nggak ada kendala apa-apa bang, aman aja. Nah di pos Panjangan itu ada beberapa pendaki yang gue lihat, mungkin dia baru pada turun itu, baru turun, ada 2 rombongan yang turun itu. Yang pada saat itu emang gue nggak kenal bang sama dia. Say hello aja lah, say hello. Taruh. Slow. Asik kan? Bisa ngerokok semuanya. Beda bang sama tempat gua. Ya terus. Iya. Ayo jangan kelamaan kata si Andi gitu. Jangan kelamaan, jangan. Ya udah ya. Jalan lagi deh tuh. Itu jam masih 3:30 lah bang, gua sampai Panjangan itu. Nggak tahu kenapa pada saat itu emang cepat lah jalan gua itu. Sampai 30 menit, 40 menit lah gue sampai Panjangan itu. Terus gue jalan lagi. Karena kita langsung ngambil ke kiri kan tuh jalur pendakian. Kalau lurus itu kan ke air terjun Ciberem ya. Jadi kita ambil ke kiri, kita naik ke atas, mulai agak menanjak tuh jalanannya. Nah, singkat cerita, gue sampai lah bang di pos Rawdenok 1. Itu sekitar jam 4 lah, 4:30. Gue sampai situ, ngeres sebentar, ngambil napas lagi. Dan di situ gue nggak buka rokok, dan di jalan pun gue lebih banyak diem bang, sampai si yang lebih banyak ngomong ini si Andi ini. Sepanjang perjalanan ngomong terus dia tuh mencoba menghibur gue yang lagi kayak gitu. Iya, mencoba menghibur tapi ya nggak masuk gitu loh bang, nggak buat mood gue berubah gitu. Jalan lagi lah gue setapak demi setapak dari pos Rawdenok 1 ke 2 kan tuh. Jalan lagi, terabas lagi. Pokoknya gue maghrib itu sampai untuk kukus 2. Maghrib. Untuk kukus 2 gue sampai maghrib. Walaupun gue nggak sholat, tapi gue ya hormatin dulu ya bang. Ya. Azan dulu kan. Etikanya berhenti kita. Berhenti itu. Gue bilang, di ngopi dulu ya. Gue bilang. Nah ini dong ngomong kata gitu kan. Gue jadi enak ada temen ngobrolnya kata gitu. Jadi gue ngopi dulu situ. Kita ngopi. Gue sempat makan biskuit tuh. Isi perut dulu. Kalau emang lu pengen makan dulu aja, gue bilang gitu. Kan tadi kan sore belum makan. Kalau lu mau makan dulu ya nyiduin Indomie dulu aja nggak apa-apa. Enggak bang, gampang ada gitu. Gue yang gampang nanti aja di atas. Oh ya udah. Jangan tuh bang, emang karena udah mulai maghrib ya, jalan malam. Jadi gue udah siap sama penerangan gue. Karena kan dari awal ini tuh pasti jalan malam nih, dan itu gue udah siap bang. Gue pada saat itu ngebawa 1 headlamp sama senter yang polis yang tembak itu tuh. Dan si Andi pun bawa headlamp juga. Jadi
Center yang polis ini jarang dipakai, cuma buat nyari jalan aja bang. Kalau emang misalkan kurang kerang nih baru dipakai gitu. Tapi kalau selebihnya kita pakai ngecam aja. Jalan lah gue dari Watu Kukus 2 itu. Jalan ke Watu Kukus 3 sampai azan Isya. Nggak tahu kenapa bang pada saat itu ya itu masih kedengeran kayaknya azan Isya bang. Apa mungkin perasaan gue aja ya. Jadi ya itu kan di Watu Kukus 3 itu kan udah ketinggiannya udah mulai. Udah lumayan lah. Udah mulai tinggi ya tapi lumayan. Kok masih kedengeran nih suara azan itu walaupun samar-samar gitu. Gue pikir emang udah Isya ya biarin aja udah. Di Watu Kukus 3 itu sepi bang, nggak ada apa sih, nggak ada lalu lalang pendaki. Emang gue naiknya hari weekend kali ya, jadi weekday ya. Emang gue naiknya weekday itu kan, jadi apa namanya ya, pendaki pun jarang ya. Apalagi kan jalurnya lebih banyak jalur putri lebih banyak. Apalagi Cibodas sepi. Cibodas ini seramai-ramainya jalur Cibodas paling cuma weekend aja. Ya. Dan itu pun cuma buat tujuan ke air terjun Ciberem itu. Benar. Kalau buat pendakian itu jarang. Lebih jarang banget. Sampai jam 9, setengah 10 lah tuh. Setengah 10 malam gue sampai air terjun. Air panas. Nah, sebelum kita melewati air panas itu kan, jadi ada kayak toilet yang lama itu, Bang. Sebelah kiri? Iya. Toilet lama itu sebelah kiri. Dan di tahun 2014 gue punya kejadian yang mengerikan juga di situ. Dan pada saat itu gue sempet ngelihat sosok, mungkin bisa kita katakan kuntilanak merah. Merah. Ya kenapa merah? Karena yang gue lihat ya bajunya merah gitu loh bang. Baju kuntilanak itu kan warna putih biasanya, tapi ini merah. Dan rambutnya itu nggak panjang terurai kayak di TV-TV, itu beda. Jadi dia tuh bergelombang. Kayak gimbal. Ya kayak gimbal, kayak jebrik-jebrik gitu, kayak ada beberapa halaler ininya yang berdiri-diri gitu. Gue tegesin aja nih kayak apa ya, gue bilang. Ada orang apa bukan ini? Gue tanya sama si Andi, itu apa nih? Gue bilang, yang mana bang? Itu di belakang kamar mandi. Dia ngeliat aja, dia tegesin tuh sama dia. Gak ada apa sih bang? Nih gue sampai senterin bang. Tuh lu liat nggak tuh? Gitu. Walaupun gue nggak nyenterin ke mukanya ya, gue nyenter ke bawahnya. Tuh yang itu tuh, kagak ada bang. Ternyata dia kagak ngeliat bang. Dan nanti tuh yang ngeliat gue doang. Gue bilang, berarti gue doang yang ngeliat nih. Berarti emang bener nih penghuni sini. Jadi buru-buru ya gue bilang. Jalan lagi lah gue. Lagi ngelewatin air panas. Di pelan-pelan ya gue bilang gitu. Malam kan nih pencahayaan kurang. Hati-hati aja supaya nggak tergelincir atau gimana. Ya jalan lah. Dia duluan jalan. Setelah itu gue jalan. Itu nggak ada apa-apa bang. Sampai di shelternya itu ya. Di shelternya setelah melewati jembatan air panas itu, gue sampai shelternya. Mau ngeras lagi nggak? Bang Mange, mau ngeras lagi nggak yang? Kagak usah deh gue bilang. Lanjut ya, Rabas. Ya udah. Kandang batu. Target gue bang, gue sempet sebelum berangkat itu gue ngomong sama si Andi ini, mau jam berapapun itu tembusin sampai Mandalawangi. Entah itu mau sampai subuh, pokoknya tujuan kita Mandalawangi gue bilang. Ya udah ya, sesampainya jam aja ya kata si Andi gitu bang. Nggak mau gue maunya di Mandalawangi, mau sampai subuh, mau sampai pagi, pokoknya harus di Mandalawangi. Ya udah ya. Lu target berarti? Gue targetin bang. Ya udah, jalan tuh gue dari air panas itu, jalan kan udah mulai agak naik tuh. Jadi selama perjalanan, ya nggak ada apa-apa bang, kayak ya suara-suara mungkin itu udah biasa ya, kayak suara tiupan angin apa segala macam itu udah biasa gitu. Biasa lah. Emang gue lebih suka jalan malam, ya gue udah tahu pasti resikonya kayak gini. Jadi si Andi pun udah paham sama gue, jalan kita. Ada satu kejadian yang dimana menurut gue aneh bang. Itu cuma beberapa detik doang ya jaraknya, nggak sampai detik lah, 1 menit atau 2, nggak sampai 5 menit bang jaraknya. Jadi kan si Andi jalan duluan, gue kan belakang nih, jaraknya agak 5 meter, agak jauh lah, agak renggang. Nah, gue cuma ngeles begini dong bang, ngeles apa sih, nyari jalan lah gitu ya, kiri kanan gitu. Pas gue liat depan lagi, si Andi udah nggak ada. Padahal posisi depan lo? Depan gue bang, kelihatan banget. Itu kan lagi agak naik lurus. Kalaupun dia mau belok ke kiri atau ke kanan, pasti kelihatan tuh. Apalagi malam posisinya, itu nggak ada dia. Gitu. Ini pas di mananya nih? Lewat dari shelter air panas itu.
agak naik sedikit. Oh, yang ada kayak air terjun kecil itu ya? Air terjun kan sebelah kiri tuh. Iya. Gua enggak ya, itu mungkin jarak 10 meter lah dari air terjun itu. Oke. Depan itu. Asep, Dik, gue panggil gitu kan. Dik, kagak ada respon. Emang nggak ada gitu. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nah, pas gue kayak nyari kiri kanan gitu, gue liat ada lagi dia bang. Bang, lu gue tungguin juga katanya gitu. Lah lu kemana tadi? Lu gue tungguin, katanya gue dari tadi di sini nggak kemana-mana. Hah? Lu gue panggil kedengeran kagak? Kagak. Ya gue tahu lu di situ doang bang, diem katanya gitu, kata si Andi itu. Lu diem kagak bergerak katanya gitu. Makanya gue tungguin di sini katanya. Ternyata dia lagi duduk bang. Lagi duduk di situ dia. Aneh gue bilang nih. Waduh. Kenapa nih ya gue bilang? Kayak udah mulai ada firasat yang nggak enakin di bang gue, feeling gue itu. Apa mungkin gue lagi keadaan kayak gini kali ya? Lagi keadaan kalut kayak gini, terus gue maksa buat naik gunung. Tapi nggak mungkin, kayaknya sebelum-sebelumnya juga gue biasa kayak gini, nggak masalah sih. Tapi yang gue pikir itu aneh aja bang, itu jedanya nggak sampai 5 menit, nggak sampai 5 menit lah. 1 menit atau berapa menit, cuma gelengin kepala gitu doang, dia udah nggak ada gitu. Ayo bang, jalan lagi. Gue jalan lagi tuh bang sama Candi. Jalan lagi lah gue. Sampai di Kandang Badak itu 1:30 malam. Dah, posisi di Kandang Badak pada saat itu mungkin cuma ada beberapa tenda bang. Yang gue lihat cuma terpencar ya dia, nggak satu beda grup, beda grup gitu. Dan 7 tenda apa 6 tenda gitu di Kandang Badak gitu. Dan di toiletnya ada apa ya, kayak bekas anon plastik, kayak garbet plastik sampah itu bang. Nah, garbet plastik sampah itu gue kira apaan itu ya, itu apaan ya, orang dibungkus apa gimana. Pas gue paranin ternyata cuma plastik biasa gitu. Udah parno loh. Tapi gue udah parno bang mulai itu. Karena kan di Kandang Badak itu kan tempat itu emang sering ditaruhin itu ya kan, buat evakuasi. Singgah sementara. Iya, evakuasi sementara. Iya, evakuasi sementara ditaruh dulu kan. Singgahan para korban. Terus gue bilang, kok gue begini ya, gue bilang. Apa bang, kata si Andi. Ayo mau lanjut nggak, katanya gitu. Jangan lama diem bang, dingin katanya gitu. Yaudah lanjut lagi kali ya. Yaudah. Lanjutlah gue bang dari Kandang Badak itu, gue jalan lagi tuh 1:30 kan, jalan lagi. Kata si Andi, bang ini kita ngapa kagak buka tenda di sini aja? Ya di Mandalawangi aja sini, terabasin aja lu, kayak inian aja, kayak bocah baru aja lu, gue bilang gitu. 2 jam lagi. Iya. Kayak bocah baru aja lu, terabasin aja, gue bilang. Emang kenapa sih bang harus ke Mandalawangi? Udah, gue pengen kesono aja, gue bilang. Gue pengen kesono. Ayo udah dah katanya. Tapi jangan jauh-jauh bang jaraknya ya katanya. Iya udah. Ya. Nah, yang kita tahu bang, bahwa saja pendakian Pangrango ya. Kalau menurut gue pribadi bang, di situ baru awal pendakian bang. Dari Kandang Badak menuju ke Pangrango. Nah itu baru pendakian menurut gue ya. Jalurnya udah bener jalur. Nah itu baru jalur pendakian tuh. Iya. Tapi kalau dari bawah sampai Kandang Badak itu kan jalur masih jelas bang. Iya. Masih aman lah. Walaupun kita nggak pakai kompas apa peta segala macam, aman kali. Itu kan banyak pecahan, ntar ketemu lagi, pecahan ketemu lagi. Kalau udah dari Kandang Badak ke atas itu, wah itu udah. Gue juga kalau memang misalkan belum terbiasa ya bang ya, gue nggak pede bang jalan malam. Tapi emang karena gue udah sering ya. Iya, udah hafal. Udah ya nggak hafal juga sih, agak sedikit. Udah ada gambaran pokoknya. Ada gambaran ya. Berangkatlah kita. Nah, estimasinya kan kurang lebih 4 jam ya bang ya sampai Mandalawangi, sampai puncak Pangrango lah, 4 jam sampai 3 jam. 3 jaman lah. 3 jam sampai 4 jam dengan kecepatan yang standar lah. Jalan tuh gue situ. Jalan setapak demi setapak kan, turun pohon, naikin pohonnya juga, pohon tumbang banyak. Ada. Sebelum, mungkin sekarang itu udah ada webbingnya bang. Kemarin terakhir kali itu gue lihat di sosmed itu udah ada kayak tali itu. Oh, udah ada tali? Udah ada talinya. Gue juga nggak tahu. Itu kagak ada bang. Kita jadi kayak ngerayap ini ya, kerakar-kakaran. Nah, ada momen yang dimana si Andi udah naik duluan ke atas nih. Agak-agak naik dan ada 3 undakan gitu kan. Agak naik ke atas. Gue kan masih di bawah tuh ya. Gue naik ke atas. Astagfirullah. Jadi di belakang Andi itu ada sosok bang. Bentuknya? Pocong. Oke. Pocong. Kenapa gue bisa bilang pocong? Ya emang itu. Gitu. Kayak permen sugus.
yang gue lihat ya bang ya, pocong-pocong di TV itu kan hitam mukanya ya, tapi aslinya enggak bang. Gimana tuh? Jadi mukanya itu bang, itu kayak hancur, kayak ini tuh kayak terkelupas gitu, dan itu darahnya masih segar, merah darahnya. Tapi bajunya itu, kain kafannya itu udah semi kotor gitu bang. Udah lusuh tanah. Itu berada tepat banget di belakangnya si Andi ini. Jadi kayak agak di punggungnya sini lah, di sebelah kanannya dia di itu. Kenapa gue bisa kaget langsung astagfirullahaladzim gitu? Ya karena dia ada di belakangnya si Andi. Kenapa Yang? Gak apa-apa Dik, gue bilang gitu. Tolongin gue bilang gitu kan. Naik ke atas, tolongin gue. Nah, sebelum gue naik ke undakan yang ketiga, yang terakhir itu, dia udah kagak ada. Gue kan agak nunduk gini ya. Nggak mau ngeliat. Gue gak mau ngeliat bang, gue takut bang. Gue mau ngeliat. Gue naik ke undakan ketiga, hilang. Gue pikir langsung gitu. Kenapa Yang? Kagak apa-apa. Ayo, cepetan. Dingin nih katanya gitu. Itu posisi udah jam 2:30 mungkin bang. Jam 2 lewat. Dingin itu. Itu masih dingin itu. Nah, di situ gue dari dulu emang punya tanda bang. Jadi gue ada satu pohon yang agak miring ke kiri, dan di situ gue kalau udah ngelewatin pohon ini udah deket nih ya patokan gitu. Itu udah deket nih puncak Pangrango gue bilang gitu. Ini dikit lagi nih tuh Dik. Iya bang. Jalan lagi sampai di sebelum puncak Pangrango itu kan dia datar tuh bang. Nah di sini yang mungkin dari sebagian pendaki yang udah pernah ngelihat sosok ini familiar deh bang sama sosok ini. Jadi itu sosoknya itu hitam gede. Emang dia itu penghuni area situ. Area mau ke puncak Pangrangonya itu. Emang dia tuh emang udah area dia. Jadi gue ngeliat tuh bang itu. Cuma dari bagian mungkin pinggang ke atas itu nggak kelihatan. Gue ngeliat cuma kakinya doang. Itu kakinya gede banget bang. Itu kakinya gede banget. Ini. Oh si hitam nih dalam hati gue ya. Oh si hitam nih. Kenapa bang kayak gitu? Lu tahu kan di sini penunggunya apa? Gue bilang gitu. Iya bang, gue paham. Lu ngeliat nggak? Ngeliat bang. Kata si Andi gitu. Sama-sama ngeliat kalau ini. Yuk, Bismillah aja. Iya bang. Bismillah jalan lagi kita gue. Jadi gue jalan nggak apa sih kalau kayak gini rentetan bang. Gue jalan samping-sampingnya sama Andi. Belakang gue banget ya begitu. Kagak gue sampingnya aja gue. Jadi gue jalan sampingan sama karena gue jujur gue takut. Karena udah gue takut itu. Makanya orang bilang kalau ngeliat setan kagak takut, itu bohong gue bilang. Seberani-beraninya kita pasti ada rasa takut ya. Ada rasa downnya juga. Jalan udah ke sampingan. Nah di situ gue sempat cerita sama si Andi. Gue sempat curhat. Lu mau tahu jawabannya? Gue ngajakin lu naik dadakan kayak gini. Iya, dari kemarin kan gue bilang, gue nanya kan gak pernah dijawab bang sama lu. Gue baru di-cut dari tempat kerja. Wah, berarti lu kagak di restoran ono lagi bang. Gue kan pada saat itu ya di 2016 ada di restoran yang ada di Kemang bang. Gue punya apa sih ya namanya? Ada masalah lah sama ownernya itu sendiri. Jadi ya mungkin ownernya ini ya gue sih berpikirnya ya dia wajar lah mencat gue karena dia bukan bosnya ya gitu ya. Jadi gue mempertahanin apa sih integritas gue sebagai koki pada saat itu. Gue nggak mau lo koki lu ikut campur sama masalah masakan gue gitu. Gue nggak pengen kayak gitu doang. Makanya gue berargumen lah sama bos gue. Dan akhirnya ya kayak diinin bang, jadinya kayak disingkirkan lah gitu secara perlahan-lahan. Akhirnya adalah gue sempet ngajuin surat resign. Kalau emang lu nggak pengen terima gue ya udah gue keluar aja. Karena emang bos udah nggak respect sama gue, akhirnya gue udah keluarin lah. Gue cerita sama Andi kayak gitu macam. Berarti bos lu parah juga nggak? Berarti bos lu parah juga ya? Ya itu dia gue bilang gitu. Terus lu ke depannya mau gimana lagi nih? Mencari kerja gimana lagi? Nantilah, cari kerja mah gampang lah, penting naik gunung dulu gue bilang. Makanya gue ngajak lu ke Mandalawangi tuh gue pengen nyari inspirasi gue bilang. Temenin gue, ya udah ya jalan tuh gue bergandengan bang.
Yang gue pikir ya setelah sosok makhluk yang gede ini yang gue lihat itu hilang mungkin ya. Tapi ada lagi bang, di getarannya itu mungkin gua aja jalan kayak sampai agak goyang gitu. Itu kencang getarannya bang. Jadi itu dia ngikutin dari belakang, bang, bang, bang. Itu getarannya keberasa banget bang. Keberasa banget. Gua jalan nih kayak mungkin kalau gempa kecil itu lindu namanya ya, agak-agak goyang gitu. Ya udah emang tepatnya dia katanya gitu, bang aja nih jalan. Dan itu ya durasi 1 menit lah itu masih ngikutin gue. Kedengeran suaranya, kayak dua-duanya denger si Andi juga denger. Oke. Karena emang dia udah tahu emang kalau si hitam ini emang penghuni situ gitu. Jadi kayak deng kayak apa ya bang ya? Kedengeran banget gitu kayak cuma padat gitu loh. Ini udah. Nanti dia cerita gue mau nambahin juga sama itu gue alamin. Iya, terus lanjut. Nah nggak lama itu kan kalau dataran udah rata itu kan udah landai itu sampai juga nih gue di Cakra jam 3 gitu. Gimana? Mau buka tenda di sini? Gila lu, gue bilang gitu. Lu mau buka tenda di sini, mana ada pohon, gue bilang gitu. Jadi mati lu, gue bilang. Ya udah turunlah gue ke Mandalawangi. Itu kan jaraknya 15 menit ya turun ke bawah itu. Nah, pemikiran gue pada saat di bawah bang, mungkin di Mandalawangi nih mungkin ada beberapa tenda lah ya bang. Ada teman lah. Pikiran gue pas itu mungkin ada beberapa tenda mungkin di atas sana. Tapi ternyata pas gue sampai Mandalawangi itu nggak ada tenda satupun bang. Lagi sepi, walaupun itu musim pendakian ya, tapi kok anjir sepi banget ya, gue bilang gitu. Itu pas gue turun Mandalawangi, sekeliling gue lihat kok nggak ada tenda. Biasanya ada di beberapa, terus di pojok sebelah kanan biasanya ada kan tuh. Terus gue ke tempat langganan gue ada tuh, inan gue, kontrakan gue di situ kan tuh ada tuh. Gue ide buka tenda gue di situ bang, itu dingin banget bang, gue rasain. Itu dingin banget. Gue nggak tahu kenapa Mandalawangi pada saat itu dingin banget gue rasain. Purnama nggak? Cerah aja bang, bintang sih ada beberapa bintang, cuma agak-agak berkabut ya, mungkin agak-agak berkabut dan gue juga nggak merhatiin purnama apa enggaknya ya. Jadi yang gue rasain pada saat itu dingin banget. Ya. Akhirnya kita berlindung ke arah sebelah kanan itu kan ada beberapa pohon yang melingkar gitu, dan kita di tengahnya buat tenda. Nggak pakai babi bu segala macem, emang udah paham nih satu sama lain. Dan dia diriin tenda, gue masak. Gue masak air, sekali masak nasi juga, sekali masak Indomie, gue masak tenda udah jadi. Makan nggak? Mau masak lauk apa nih, gue bilang gitu. Tambahannya kan ini mie instan doang nih sama nasi. Ya udah, yang ada aja katanya gitu, yang ada aja gitu. Kayak kerupuk aja gue bilang gitu. Pakai kerupuk gue makan tuh, makan Indomie, pakai nasi, pakai kerupuk bang. Itu aneh sih. Orang Indonesia buat lo makan mie pakai nasi ya kan? Ya mau gimana lagi, emang. Ya udahlah gue makan aja, yang penting kisi perut gue bang. Yang penting kisi perut. Setelah makan selesai ngerokok sebatang, gue di situ masih pengen di depan aja gitu, posisi gue masih pengen di depan aja, masih nggak pengen masuk ke dalam gitu, masih di depan di teras tenda itu. Si Andi udah siap-siap tidur lah, dia udah masang SB segala macem, udah nyiapin. Yang mau tidur nggak ada gitu, nanti dulu lah, habisin rokok dulu kan, gue bilang gitu. Ya udah gue tidur duluan ya. Ya, tapi kalau masuk tenda tutup. Yaudah ya, gue bilang gitu. Dia masuk dalam, ngerokok aja tuh bang, rokok. Nah, itu sekelibatan gue ngeliat kayak ada cahaya bang, kayak cahaya headlamp gitu loh. Kleng. Dari arah sumber mata air. Oke. Wah ada orang nih, gue bilang gitu kan. Ada orang nih, gue bilang gitu. Di mana bang? Ada gitu. Dia masih belum tidur. Di mana? Di mata air. Dia ngecamp di mana? Coba deh. Kita parah nih, gue bilang gitu. Gue pengen nanya dia ngecamp di mana gitu bang. Nah, Andi bangun nih keluar. Gue keluar, gue berdiri kan, emang kan dia kalingan pohon itu ya, kalingan edelweiss itu kan. Gue berdiri, gue ngeliat, kok kagak ada ya? Itu gue yakin banget bang, itu lah kayak lampu polis yang dimain-mainin gitu loh. Kayak lampu tembak begitu. Kok nggak ada ya, gue bilang gitu.
lu ngawur aja lu bang, deh jangan nakut-nakutin lah katanya. Kagak, tadi gue ngeliat, soalnya kayak seret gitu loh bang, kayak orang mindahin center gitu kan. Jadi kan kita kelihatan namanya malam kan. Tadi gue ngeliat gitu, gue bilang ini nggak ada katanya gitu. Mau marahin nggak? Kagak usah dah katanya gitu. Udah. Ya udah kalau emang kagak mau marahin, gue marahin nih gue gitu. Jangan dah, jangan, kata si Hani gitu. Gue ditahan tuh bang sama dia. Jangan dah, udah gini aja udah. Besok juga pagi gue bakal ketemu sama dia. Oh ya udah. Gue mundur lagi deh tuh, mundur lagi. Dia masuk ke tenda. Kok gue agak iseng nih bang ada di depan itu sendiri ya. Itu di Mandalawangi gue sendiri doang. Ya secara kagak langsung gue sendiri bang yang sadar. Bener. Iya. Udah kayak bocah bego gue. Rokok aja nih gue bilang. Ya mikirin hidup lah gitu. Mikirin hidup pada saat itu ya. Oh gue kenapa ya gue bilang gitu. Kenapa rezeki gue itu beda sama rezeki orang. Gue sempat berpikir kayak gitu. Apa mungkin gue banyak dosa kali di masa lalu ya. Gue renungin aja tuh bang hidup gue di situ. Rokok gitu. Nah ini manggil gue, bang tidur katanya. Oh yaudah ya. Rokok gue matiin. Masuklah gue ke tenda. Gue tidur. Kayaknya tidur gue sebentar banget itu bang. Tidur sebentar banget. Kayaknya gue baru merem. Truk udah pagi aja rasanya itu. Udah pagi aja. Lu pulas banget bang tidur sampai ngorok katanya begitu. Emang jam berapa sekarang? Udah jam 9 bang ada gitu. Jam 9 gue bilang. Iya jam 9. Buka handphone. Iya jam 9. Pas gue keluar, gue berdiri kan gitu. Ternyata ada bang tenda bang. Bener ada? Ada tenda. Ada 4 tenda situ. Hah? Itu ada tenda gue bilang itu. Udah bang tadi orangnya kemari katanya gitu. Baru datang pagi. Enggak, dulu bang. Tadi pagi-pagi dia kemari bang, katanya gitu. Nanyain. Nah terus dia nanyain kita sampai jam berapa katanya gitu. Tapi semalam lu ngeliat nggak? Lu semalam ngeliat tenda itu nggak? Kagak. Lah. Lu tanya mungkin sampai jam 6 apa jam setengah 6 kali dia. Enggak bang, gua tadi nanya dia katanya udah sampai dari malam bang sampai katanya. Dari malam jam 7-an udah sampai situ. Oke. Jam 7-an udah sampai situ. Kita sampai sini jam berapa? Jam 3-an. Lu lewatin kan jalur itu. Jalur itu kan jalur kita mau kemari lewatin tenda dia kan? Iya bang, kita ngelewatin. Lu semalam ngeliat tenda gak? Kagak. Aduh, gue bilang. Udahlah bang, udah gak usah pikirin kayak gitu. Udah biasa kayak gitu. Udah. Baru bangun tidur kan, udah dimasakin dulu. Ternyata dia udah masakin duluan tuh. Udah banyak sayur sop ya gitu. Bang makan dulu bang ya, makan dulu. Makan. Nah, langsung tuh gue maranin ke tenda yang itu. Ternyata dia tuh pendaki dari Bekasi. Bekasi mana bang? Tambun aja gitu. Nah gue kan gak percaya sama si Andi ya. Gue tanyain lagi, bang sorry bang lu semalam kemarin sampai jam berapa? Gue bilang gitu. Malam apa sore? Jam 7-an lah bang gue sampai sini. Jam 7 malam. Bukan jam 7 tadi pagi kan? Bukan bang, jam 7 malam gue sampai sini ya gitu. Nah terus yang lain itu yang tiga tenda itu, yang ini temen gue satunya yang agak jauh dikit tuh temennya dia tuh, rombongannya dia juga. Cuma dia pengen misah katanya, nggak tahu ada konflik apa dah tuh. Gara-gara hal sepele katanya dia agak crash gitu bang. Jadi dia pindah tuh tendanya tuh. Nah yang 2 sono emang gue sampai juga emang dia udah ada di sono katanya gitu. Dari awal udah ada duluan? Udah ada duluan dia. Okay. Gue nggak tahu udah kalau dari jam berapa tuh bang. Emang kenapa bang? Gitu. Gak apa-apa dah gue bilang gitu. Ada yang aneh bang? Kagak, aman gue bilang. Oh yaudah. Bang dari mana ya bang? Nanya lagi dia, ngobrol segala macem. Gue dari Ponokaren bang, gue bilang. Ponokaren mana bang? Ponokaren gak terkenal bang. Ponokaren mana bang? Bintaro. Oh Bintaro, iya. Sektor berapa? Sektor 7 ke kiri, gue bilang gitu. Masuk gang dikit? Iya. Sektor 7 ke kiri, masuk gang, gue bilang gitu. Iya sektor berapa? Iya pokoknya sektor 7 dari situ deket dah, gue bilang gitu. Iya ngobrol aja gitu segala macem. Dia tuh satu rombongan itu ada 7 orang bang. Jadi karena kepisah, jadi yang 3 ini yang ngobrol sama gue, yang 4-nya itu agak jauh kan jaraknya, agak 20 meter lah tuh. Karena ya gue nggak pengen ikut campur masalah dia ya. Cuma dia cerita agak crash doang bang kayak gitu. Makanya dia bisa, padahal itu rombongan gue kayak gitu. Ya gue bilang aja lu sama temen makin pada berantem, jangan kayak gitulah gue bilang gitu. Kalau emang misalkan lu lagi trouble di sini bagaimana, kan temen lu juga yang nolongin. Iya bang kayak gitu ya, cuma mau gimana bang, egois banget bocahnya kayak gitu.
Itu mau urusan lu dah, bilang gitu, selesaiin dah baik-baik. Sifat aslinya udah pada muncul. Iya. Nah terus dia ngobrol, bang, turun yuk, ada gitu. Mau turun jam berapa? Kata si yang anak Bekasi ini, mau turun jam berapa bang? Kagak tahu dah nih, gue kayaknya 2 hari kali di sini ya, gue bilang gitu. Gue semalam lagi kali di sini. Serius bang, kayak gitu. Iya. Dan ayo nanti kalau emang logistik gue masih banyak, gue tinggal aja, ada kata dia gitu. Iya ya, aman, gue bilang gitu. Gue ke tenda dulu ya, gue bilang. Nah gue ke tenda lah bang. Ke tenda, ngopi sebentar, gue tidur lagi tuh. Tidur lagi, bangun jam 2 siang. Bangun tadi, si Andi ini lagi tiduran juga ternyata samping gue. Pas gue bangun, itu bocah yang tadi pagi gue ngobrol itu udah gak ada, mungkin udah turun kali bang. Masih ada satu tenda yang di sebelah pojok sana itu. Gue bilang sama Andi, ngambil air yuk. Sekalian ngobrol sama yang ngono, yang pojok, bocah mana, gue tanya gitu kan. Yaudah ya, ayo. Dia keluar, ngambil air lah gue bang, ngambil air. Pas balik ngambil air, gue mampir ke tenda yang tinggal satu itu. Dan gue tanya, bang, lu mau semalam lagi apa mau turun? Gue semalam lagi bang, sini bang, kata dia gitu. Bang, gimana kalau kita saatin aja kali bang tendanya? Gue gitu. Pepetin. Iya, pepetin aja kali bang, ya biar kagak kisang ya. Lah, emangnya abang kagak turun, kata dia. Kagak bang, gue juga pengen semalam lagi. Yaudah, di tempat gue aja bang, pindahin, gue bilang gitu kan. Jangan lah bang, lu yang ke tempat gue lah, dia gitu. Yaudah gue ke tempat lu deh, gue bilang gitu. Yaudah gue ke tempat dia tuh. Gue rapi-rapi kan sedikit-sedikit, gue keluarin barang yang di tenda, gue cabut aja udah, ayo kita gotong, gue gotong sama dia. Oh tendanya masih lu gitu, lu gotong gitu? Tendanya bang gue gotong, ayo gotong gitu. Mengenai pasang dikit, baru gue mengambil barang lagi, gue masukin lagi dah. Nah di situ jadi gue berhadapan tendanya sama dia tuh, berdua pakai plastik tengahnya. Dia bertiga juga dia itu, jadi kan sama gue berdua jadi 5 orang. Dan dia gue tanya itu bocah Cipondo bang ternyata. Cipondo. Iya, Tangerang. Masih deket sama ngomong gue bilang gitu. Gue orang Aren, Tangerang Selatan. Oh iya bang, deket tetangga. Ngobrol-ngobrol segala macem, sore lah tuh kan. Ya pokoknya di hari itu bang, di siang sampai sore itu nggak terjadi hal-hal yang aneh-aneh gitu. Normal aja ya, gue ngopi, gue makan, bangun. Ya kerjanya cuma begitu doang, bangun tidur, ngopi, ngerokok, terus berak gitu ya. Gitu doang kerjanya udah kayak inian. Sambil gue masih mikirin aja, letak kesalahan gue di mana ini? Gue bilang letak kesalahan gue di mana ini? Nah ternyata usut bang. Ini pas lah turunnya ya, tapi nanti aja gue bakal ceritain. Nah, itu berarti di malam kedua di situ, habis maghrib gue habis masak, jadi di situ gue cuma masak nasi bang, dan tenda yang sebelah gue itu masak lauknya. Jadi kita makan bareng lah tuh, pakai kertas bareng-bareng makan. Setelah makan kita ngopi segala macem, ngomongin cita-cita. Walaupun gue nggak kenal sama dia bang ya, baru kenal di situ, tapi kayaknya gue ngerasa akrab aja sama dia. Yang ngomongin kalau jadi orang kaya enak kali bang ya gini, segala macem lah dengan penuh khayalannya kan. Emang kalau di gunung itu kan ngomongnya kan aneh-aneh bang. Yang aneh-anehnya dalam artian bukan yang aneh-aneh bersifat angan-angan horor apa gimana ya, jadi ya itu angan-angan gitu ya. Kalau kok jadi kayak gini mana ya, gini kayak sampai ada pertanyaan yang menurut gua nggak masuk akal. Apa tuh? Jadi tuh bocah nanya ke gua, bang, lu pernah ngeliat udara kagak? Udara? Iya angin bang, angin. Udara itu bentuknya kayak gimana bang? Lah itu kabut, gue bilang gitu kan, itu kabut udara. Bukan bang, itu awan. Iya debat kecil-kecilan, jadi kayak orang bener loh. Iya kayak orang bener, ditambah lagi kan ya ada sebatang yang enak gitu kan ya. Jadi ya udahlah, jadi pan aja diomongin bang itu, sampai nanyain penemu pertama mobil itu siapa ya? Ya gue kagak tahu dah siapa. Jadi kayak berlanjut obrolan yang debat kusir. Iya kayak kagak jelas gitu loh bang, obrolan anak-anak muda kayak bocah-bocah gabut lah ya. Kalau udah malam tuh ngobrolin ternyata ngomongin yang aneh-aneh. Terus kayak sampai nanya itu pertama kali nemuin pasak siapa bang ya? Buset, sampai situ lu gua kayaknya belum sampai deh gua di situ. Gua bilang sama dia tuh, lu nanya yang bener emang bocahnya bocor bang, itu bocahnya bocor, aneh itu bocahnya. Kayaknya yang dia omong itu
kayak out of the box. langsung bener aja gitu, langsung pecah aja gitu kan, pada ketawa segala macam yang aneh. Ya secara kagak langsung dan kagak sadar ternyata suara bercandaan anak-anak gua termasuk itu berlebihan. Jadi, berisik ya kan. Jadi kayak ada sesuatu yang nyambit gitu loh bang di tenda. Buk aja. Apa tuh? Kayak gitu kan, pada ngeliat-ngeliatan. Apaan tuh bang? Coba-coba dicek kan di belakang, kirain ada yang jatuh bang itu. Tapi nggak ada apa-apa bang. Itu suaranya itu kayak kita balok nih, kayak nyambit balok gitu. Buk gitu bang. Tapi pas gue kelilingin tenda, gue cari itu nggak ada apa-apa yang banyak. Langsung pada sadar atau pada ngerti, lu sih lagi pada berisik ya segala macem. Ya lagian lu, gue bilang gitu, makin nanyain siapa kali penemu pasak itu siapa pertama kali. Ya gue gak tahu lah, tukang tenda kali, gue bilang gitu. Ya tidur lah tuh gue. Jadi jam 10:30 malam itu dinginnya bukan main, dingin banget itu Mandalawangi. Asik sih gua itu salah satu tempat yang gak bisa gue lupain sih Mandalawangi itu. Makanya gue sering ke situ ya, karena apa ya, daya tariknya itu menurut gue pribadi wah keren dong. Buat nyepi paling enak di situ. Iya. Itulah gue masuk tenda, udah pakai SB itu. Di malam itu gue pribadi bang, gue nggak ada kejadian apa-apa, gue pules tidur itu. Gue pules tidur sampai pas pagi harinya itu si Andi ini cerita sama gue, semalam bangunin lu bang, gue udah orak-orak lu katanya. Diorak-orak ya, gitu, gojrok-gojrokin itu ya. Lu gue udah orak-orak, lu udah tendang-tendang, lu udah gue pukul-pukul, tapi udah kagak bangun-bangun. Emang apa? Gue pengen berak banget gitu. Ini berak-berak aja udah sih, gue takut banget deh begitu. Udah terus, gue udah jadi berak banget deh begitu. Lah, penyakit lu, gue bilang gitu. Gue berak-berak aja udah, gue takut tadi begitu. Gue takut segala macam. Ya dia sendiri takut dia keluar. Yaudah lu berak kan, gue bilang gitu. Yaudah iya, dia berak ke pagi. Nah pas selesai habis buang air, dia nemuin gue lagi kan tuh, ngobrol lah gue tuh. Turun jam berapa, gue bilang gitu. Habis johor aja kali turun. Cuma di sini Andi cerita kejadian yang semalam dialami. Pas lo tidur? Pas gue tidur. Bang, lu emang lagi punya masalah apa sih? Emang apa? Lu ngigo kagak jelas banget. Ngigo, ngelindur. Lu ngapain mau keluar tenda katanya gitu? Ah, serius lu? Iya, untung gue tarik katanya gitu. Untung gue kebangun, gue tarik. Kalau gue tarik gue gak tahu bang lu kemana. Ya, gue ngerasa ya nggak ada yang aneh-aneh bang. Gue kagak mimpi, gue kagak yang aneh-aneh. Yang gue rasa ini gue pules tidur. Ternyata pengawasannya di ini sekitar jam 2 malam itu gue kebangun, gue mencoba buat buka tenda bang. Dan si Andi makanya dia kebangun ya karena dengar gresek-gresek gitu, gresek-gresek dia bangun. Biasanya gue ngeliat lagi buka tenda, ditanya, yang mau kemana? Yang mau kemana? Sampai ditebak-tebak, gak bangun, nggak sadar gue gitu loh bang. Makanya pas udah pengen ke buka tenda ditarik sama Andi. Ya untungnya Andi cepet gitu bang penanggapannya, jadi nggak ngelepas gue gitu aja. Gue nggak tahu kalau dia nggak bangun ya, gue nggak tahu tuh gue bakal kemana bang. Emang gue pules banget tidur kan, makanya dia cerita kayak gitu. Lu emang lagi ada masalah sih? Tahu gue, bingung gue bilang gitu, bingung gue. Iya kenapa dari itu? Kan lu udah cerita sama gue tentang kerjaan lu. Ada satu masalah lagi nih mungkin ada gitu, mungkin ada masalah lagi. Ya gue jujur lah sama dia. Gue habis diputusin lah gitu, gue habis diputusin segala macam. Jadi teman gue itu keadaan gue lagi terpuruk kayak gini, bukannya support gue, dia malah ninggalin gue. Nah disitulah dia kata-kata bijaknya keluar bang, si Andi ini. Makanya nyari perempuan tuh yang gini. Ya, pokoknya ya dinasehatin lah gue bang, gitu, dinasehatin. Ya jadi kayak apa ya, maksudnya jadi kayak motivator ulung lah gitu. Mario Teguh ya. Kata-kata mutiara keluar tuh dia. Langsung aja gue cut. Lu aja jomblo, gue bilang gitu. Ngajarin gue lah, gue bilang gitu. Ya, tapi kan benar bang, ada begitu segala macam. Ya udah, terus ada satu kanan lagi bang pas malam itu. Jadi tuh tenda sebelah itu gue panggil juga kagak nyaut. Ada teriakan bang dari dalam tenda dia itu. Dari dalam tenda yang 3 orang ini, yang di depan gue ini. Jadi kayak
kayak orang lagi berantem yang lagi digebukin terus teriak-teriak gitu bang, kayak dia denger suara pukulan. Coba tanya aja bocahnya, gue bilang gitu, lagi berantem kali dia. Kagak bang, tadi gue bertanya, gue penasaran kan, gue keluar lagi ngobrol lah kita itu, lu semalam kenapa lu teriak-teriakan, gue bilang gitu. Padahal gue nggak tahu bang, gue tahu dari si Andi ya. Gue coba ini aja, teriak-teriakan apaan bang, orang gue tiga-tiga tidur pules sih gitu. Dingin banget bang, dingin banget, makanya gue pules tidur gitu. Lah kata temen gue, di tenda lu lagi ada kejadian gitu, kejadian dalam artian ya temen lu ini teriak-teriak gitu, kayak tolong gitu, kayak digebukin gitu loh bang. Ah kagak ada sih bang, kayak gitu, nggak ada yang digebukin sini. Terus lu nggak ada? Ya nggak ada kayak gitu. Coba gue lihat, emang kalau digebukin pasti ada bonyok ya, nggak ada bang. Ya normal biasa aja, kagak ada apa-apa bang. Temen lu ngigo kali, kata dia gitu. Lu ngigo kali di, gue bilang gitu. Kan gue bangun bang semalam, kata dia gitu. Gue bangun semalam nganuin lo. Apa ya? Udah lah nggak usah dipikirin lagi, ini kita nikmatin aja udah. Ini ya, gue nikmatin sunyinya Mandalawangi gitu, cuma 2 tenda doang, cuma kita berlima tuh kan, sama orang yang kita nggak kenal. Di jam 11 siang itu kan udah panas terik banget tuh, tapi adem bang, suasananya enak gitu. Udah yuk siap-siap, gue bilang tuh rapi-rapi. Udah rapi-rapi lah gue tuh, rapi-rapi. Jam 12:30 lah baru gue mutusin buat turun ke bawah. Ya turun mah nggak ada apa-apa bang, jujur. Gua turun dari jam 12:30. Mungkin gue singkat aja kali bang ya, karena emang nggak ada kejadian apa-apa bang. Sampailah Mandalawangi, sampailah Kandang Badak. Nah yang gue aneh, dari dulu gue naik Gunung Pangrango bang, gue naik dari jalur pertigaan yang ke kanan itu, kok gue nggak pernah turunnya lewat situ lagi. Jadi gue tuh selalu nembusnya ke belakang kamar mandinya Kandang Badak. Gue heran tuh situ tuh. Gue nggak salah ngambil jalur di mana ya? Kayaknya emang, ya gue yakin ini jalur bener loh, gue bilang gitu. Iya bang ya, kayaknya gue kalau naik sama lu turun pasti lewat sini. Gue juga ketahu gitu. Kan kalau dari Kandang Badak naik ke atas, kalau ada pertigaan nih bang ya, kanan kita ke Pangrango, lurus kan ke Tanjakan Setan mau ke Gede ya. Kan awal naik dari situ, kenapa gue nembusnya itu kalau turun selalu dari kamar mandi belakang sini. Oh gitu? Iya, gue kagak tahu itu bang. Ya emang udah jalurnya kali ya gitu. Iya emang itu jalurnya, gue bilang gitu. Cuma yang anehnya gue nggak pernah tuh lewat sono, gue bilang gitu, nggak pernah lewat jalur yang pertama. Arah naik lagi Ya, kita kayak ya mungkin jalan tembus kali bang ini, katanya gitu. Jalan tembus, itu dah kayak jalan lah gue ke bawah. Pokoknya bang gue sampai Panjang itu jam 4 sore tuh. Jam 4 sore maksudnya. Sampai Panjang, sampai air panas. Sampai air panas gue jam 4. Itu gue lama banget jalan, kayak dikit-dikit rokok, dikit-dikit rokoknya, dikit-dikit break mulu lah gitu. Ya gue pikir kan ya turun santai aja udah sih, udah gak ada tujuan lagi kan, tujuannya kan turun udah. Sampai air panas, saya marah-marah bang sama gue. Apa? Bang lu kalau kayak gini terus mending gue turun duluan dah, kayak gitu. Kalau Sandy gitu. Sensi dia. Lama banget bang, ada begitu. Gue nggak pengen ketemu malam, ada gitu. Gue nggak pengen ketemu malam di Rawagayonggong. Oh kata gitu. Gue nggak pengen bang ketemu malam di situ, kayak gitu. Lalu kayak baru naik sama gue aja, gue bilang, iya slow aja sih, gue bilang santai aja. Pas sampai udah, jadi dah kayak gitu. Pokoknya gue kalau misalkan diancam gue sama dia. Pokoknya kalau misalkan masih banyak ngeres, udah amat gue tinggal kayak gitu. Kata si Andi gitu. Ya udah ya terserah lu, udah gue bilang. Gue ya udah enjoy aja, gue masih udah amat udah. Jalan lagi dah kita daerah panas turun. Tak sampai Ciberem Panjangan, pertigaan Panjangan itu habis maghrib ya, jam 6:30 malam. Agak gue imbangin juga tuh gerakan si Andi itu kan. Gue nggak pengen dia marah kan, dalam hati gue juga masa gue naik berdua turun sendiri sih gitu. Iya. Jangan turun ke bawah. Gue bilang juga apa bang, sampai malam kan. Kalau di Rawagayonggong jam 8 jam 7 mah masih aman, gue bilang gitu. Kecuali kalau udah lewat jam 10 malam tuh ke atas, tuh pasti ya gue sering ngerasain di situ, gue bilang. Gak percaya gue bang, ada gitu. Ya cobain aja, gue bilang gitu. Ayo jalan lagi. Jalan lagi lah gue tuh Rawagayonggong, ya nggak ada apa-apa bang, aman aja. Biasa gitu loh. Sampai
Telaga Warna. Telaga Warna ini kan salah satu tempat yang menurut gua horor juga ya. Iya, spot horor angker juga ya. Spot angker itu. Ada beberapa kejadian gua juga di situ yang nggak masuk akal lah. Ngeras lagi nggak? Rawas aja bang, ya. Ya udah, gua turun ke bawah. Laporan lah gua di situ bang. Laporan gua sampai situ 8:30 malam. Sampai pos registrasi itu 8:30 malam. Masih ada nggak yang di atas? Kagak tahu dah pak. Tadi sih saya masih ada yang rombongan dari Cengkareng, dari Cipondo, gue bilang gitu, dari Tangerang, nggak tahu. Saya kepisah tuh, gue bilang gitu. Dia sempat ngeras lama di kandang badak, saya duluan, gue bilang. Kayaknya masih ada dia tuh. Ada beberapa pendaki juga yang lagi di pos penyencangan masih ada juga, gue bilang gitu kan. Oh, berarti masih ada orang lagi ya selain kalian? Iya pak. Turunlah gue ke base camp. Sampai base camp, ya normal aja bang gitu, nggak ada ini lagi. Ya udah sampai base camp, gue mandi, dan situ gue mutusin buat langsung pulang yuk. Nah, gue bilang gitu, langsung pulang aja yuk. Gue kayaknya nggak tahu kenapa nih, perasaan gue lagi, ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, gue bilang gitu sama si Andi. Yaudah ya, saya mandi, gue makan, turun lah gue bang, pulang. Pokoknya sampai rumah itu sekitar jam 12, setengah 1 malam lah sampai rumah itu. Ya udah, setelah sampai rumah ya normal keadaan lagi gitu pak. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh sampai makhluk yang ngikutin gue sampai rumah itu ya nggak ada gitu. Terus juga di situ gue berpikir kayak orang naik gunung punya masalah, ingin menyelesaikan sebuah masalah di atas. Jadi orang punya masalah terus naik gunung, terus turun lagi. Dia berpikir masalahnya itu bakal kelar, tapi ternyata enggak bang. Masalah itu masih berlanjut. Kayak lu lagi kelam naik gunung, ya turun ya tetap kelam juga, nggak ada efeknya gitu loh bang. Nggak ada efek, kayak ya efeknya cuma pas di waktu naik doang, naik sampai puncak, turun lagi itu kan aman deh ya. Pas udah sampai rumah ya balik lagi semuanya. Puyeng lagi. Jadi mana lagi ya? Kayak lagi ya gue. Gampang lah, udah rezeki mah udah ngatur gitu kan. Rezeki udah ngatur, yang penting mah kita udah ikhtiar, usaha gitu untuk kedepannya dapat pekerjaan atau enggaknya itu udah urusan yang di atas, gue bilang gitu. Itu normal keadaan gitu bang. Oke, berarti bisa dibilang satu tadi yang menarik tuh yang lo bilang ada suara yang apa, beng ya. itu pernah gue ngalamin itu, tapi bedanya saat teman gue kesurupan di Tanjakan Setan. Itu bener gue denger kayak lo beng itu kayak suara raksasa. Iya begitu, dan itu bener, dan gue ngalamin. Pokoknya gue, wah itu ngeri. Itu kayak emang ya gue udah paham bang, emang penghuninya emang dia itu. Emang sering beberapa kali nampakin ke pendaki, emang sosoknya dia gitu. Enggak 1-2 orang yang cerita ke gue tentang sosok itu gitu. Emang pokoknya dia tuh selingkaran dari Pangrango tuh, dari mulai jalur landai itu ke Pangrango, terus ke Mandalawangi. Cuma kalau di mata air ke sana itu ininya beda lagi tuh makhluknya. Yang dulu gue lihat itu dia bukan area dia kan. Kalau setahu gue gitu kan, makhluk halus itu kan punya areanya masing-masing gitu, jaga-jagaannya kayak gitu bang. Jadi memang kayak geter gitu, kayak anjir loh. Mungkin kalau orang yang baru pertama kali ngerasain itu kaget mungkin bang. Gue juga kaget. Iya, gue kayak ya gue takut, ada rasa takut. Ya mau gimana, emang tujuan kita buat kesono. Iya. Gak mungkin dong kita mundur lagi. Bener. Aneh aja gitu bang. Tapi emang yang namanya pendakian ya, nggak semuanya itu kita pernah ngalamin gitu. Jadi bisa dibilang dari 10 pendakian mungkin cuma 1 atau 2 gitu. Iya. Jadi nggak selalu gitu. Dan hal-hal kayak gitu memang pasti ada, tapi apalagi kayak lu gitu kan, kalau lagi kalut itu kan kita konsentrasi kan kemana tahu kita ngambang. Nah itu emang agak lebih mudah kayak gitu-gitu deh. Lebih aneh gitu. Nah temen lo itu harusnya lo evaluasi tuh Mas Tur. Maksudnya kalau gue sih, kalau sampai ibaratnya grup nih temen, yang satu lambat, yang mau cepet-cepet marah, nah itu yang gue salahin kalau gue. Yang cepet-cepetnya? Kalau gue pribadi sih begini, kita naik gunung itu patokan kita adalah sosok yang paling lemah. Kita ikutin dia.
jangan yang lemah harus ngikutin yang ini, kasihan. Iya. Jangan dibalik. Nggak bakal kekejar kalau gitu. Gitu. Itu aja sih ya, kadang-kadang ya nggak usah lu begitu berdua. Yang itu yang di atas aja, yang bertenda itu teman sendiri kan akhirnya pada keles. Itu gua sekarang tuh mungkin yang 2016 tuh di bulan Mei itu ketemu gue di Mandalawangi tuh asik juga sih lu asik lu sampai hal-hal aneh itu bisa buat kita ngelupain masalah di saat itu aja bang ya, di saat itu aja. Itu orang bocor. Iya, lu Andrit lu ngapain makin nanya-nanya siapa penemu pasaknya, siapa penemu ini, siapa penemu. Tuh gue mana tahu gitu. Sampai dia bilang siapa pertama kali penemu api. Ya gue bilang aja Allah. Biar cepet bang, Allah penemu lama. Tentu dia nggak nanya nama tetangga lu. Asli emang ada beberapa temen tuh emang harus ada yang bocor kayak gitu juga buat. Iya, penting tuh kayak gitu-gitu buat di gunung tuh buat hiburan. Iya. Kayak gitu bikin kita relax. Oke deh Bang Mang. Iya. Ini cerita Bang Mang yang ini emang bisa dibilang segi mistisnya tipis-tipis, tapi pelajarannya adalah di saat lu naik gunung, mungkin lu boleh untuk nge-freshin otak, tapi bukan berarti masa lalu akan selesai. Benar. Itu. Oke Bang Mange, lu ada pesan mutiara atau enggak? Kagak ada bang. Oke deh kalau gitu. Udah. Siap. Oke kalau gitu, gua Arfi dari Jelajah Malam dan Bang Mangnya dari Besok Pagi undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Belum kasih dulu sebenarnya. Thank you Nether udah datang nih. Oke bang. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu.